jadi gini Bang, ini kan tadi siang kan sempat Nikita kembali lagi nih ke Polres untuk memenuhi lanjutan Bang. Mungkin dari Abang gimana nih Bang tanggapannya? Apalagi kan bisa kan klien Abang sekarang ini belum belum datang nih untuk memenuhi panggilan dari pihak kepolisian, gimana nih Bang? Baik, terima kasih. Pertama, saya sebagai kuasa hukum dan tim yang ada di saya, baik di Jakarta, karena tim yang saya bentuk itu kolaboratif ya, ada di yang dari perwakilan dari Tanjung Pinang dan Batam, ada Andrizal, ada saudara John Rafri di Medan, ada Sandam Hussein, ada Andi, ada Faisal. Jadi kita itu kolaboratif, ditambah dengan saudara Bangkit dan kawan-kawan. Jadi begini, kalau masalah adanya kedatangan Nikita Mirzani atau pengacaranya, Pak Fahmi, sahabat saya, setahu saya ya, kami bersahabat, itu sah-sah saja di mata hukum. Saya tadi banyak ditanya oleh media juga via chat WA. Ada yang bilang katanya buat laporan baru. Ada yang bilang memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai pelapor. Saya kurang tahu kalau urusan yang itu. Nah, tapi bagi saya, seandainya NM dan pengacaranya datang ke Polres Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan sebagai pelapor, monggo. Kalau misalnya tidak membuat laporan baru, monggo. Mungkin pasal apa lagi tuh yang dilaporkan. Ya kira-kira begitu. Jadi sikap kami sekarang wait and see. Tunggu dan lihat. Lalu kemudian terkait dengan klien kami mengatakan belum datang tuh ke Polres. Ya, pertanyaannya bagaimana mau datang orang panggilannya belum ada? Ya kalau panggilannya sudah ada ya kita datang. Saya saja masih di Medan sekarang. Urusan klien dan teman-teman gitu. Jadi jawabannya begitu. Itu jawaban saya. Silakan. Untuk insight baru bergabung. Recording in progress. Ya. Oke. Bang, tadi kan Nikita sempat bilang juga ya nih, dirinya masih murka nih gara-gara Abang kemarin sempat menyinggung kasus ini seperti kasus Romeo dan Juliet, bukannya kasus pidana, Bang. Gimana nih, Bang? Lah, saya melihat rasa cinta yang dalam dari seorang Fadel Al-Fajar Bajijeh kepada Laura ya atau Loli, putri dari NMI, luar biasa. Itu dasar saya menyampaikan. Yang kedua, saya mendapat cerita, mendapat informasi dari Fadel, dari Martin, abangnya Fadel, dari Bintang, abangnya Fadel, dari Pak Umar Bajije, ayahnya dan ibu, mengatakan bahwa Loli juga mencintai Fadel. Hanya saja terbentur satu, tidak diterima, tidak direstui oleh NM selaku ibu kandung. Yang kedua, anak ini di bawah umur. Itu jawabannya. Jadi saya hanya menyampaikan, saya kan pengacara itu adalah juru bicara, perpanjangan tangan. Jadi bukan merekayasa, begitu maksudnya kemarin ketika preskon pertama, Fadel itu hadir dengan keluarganya, komplit gitu. Bukan rame-rame mau menunjukkan bahwa mendukung sikap Fadel untuk yang katanya yang menyembunyikan atau ikut-ikutan untuk ya menyuruh dan lain-lain melakukan hal-hal yang negatif. Tidak. Mereka itu menunjukkan kepada publik, ini kami tidak pernah berniat jahat kepada Loli. Nah, ini NM tidak membuka pintu, mereka datang. Kenapa itu di-post? Kenapa itu di video? Supaya ini versi Fadel ya dan keluarganya. Supaya ada bukti bahwa mereka mengantar gitu.
Tapi lalu kemudian NM malah curiga, mengatakan, wah itu kan katanya sama saya, itu membuktikan bahwa keluarganya ikut. Nah itu biar saja itu menjadi interpretasi dari seorang NM. Itu kan hak dia. Menafsir sesuatu peristiwa, itu hak seseorang, termasuk pelapor. Tapi saya juga menafsir apa yang disampaikan oleh klien kami, juga hak kami. Tinggal kita lakukan di pembuktian, satu proses pemeriksaan oleh penyidik, kemudian nanti ada ya pra-adjudikasi oleh pihak kejaksaan dengan kepolisian kalau ini lanjut, dan akan kita buktikan di pengadilan. Ya begitu. Jadi simpel saja sebenarnya kasus ini. Jadi nggak usah melebar kemana-mana sampai ada yang yang mengirim ke saya video NM itu nyuruh orang untuk hack, menghilangkan akun saya. Itu serius, bos. Ya, kalau ada apa-apa dengan akun saya, ada statement itu saya kejar kok. NM. Saya udah bilang kemarin, kita nggak bicara di luar substansi. Apa urusannya kau bahas-bahas akun saya? Kalau itu ternyata hilang, kau saya kejar, itu pidana. Emang kau siapa? Saya takut sama kau. Nah, NM, ini kau. Kau mau lihat gila saya? Kau coba. Kau coba. Kalau kau mau coba gila saya, kau coba. Jadi jangan. Negara ini negara hukum. Ya, saya kemarin itu slow down berbicara itu karena saya mendengar, dan sebenarnya saya bisa saja marah kepada wartawan. Kenapa masuk dia? Kan dia tidak diundang, tapi saya terima. Kenapa? Saya menghargai bagaimana dia sebagai seorang ibu, dan saya menghargai Dr. Oki. Supaya kalian tahu, sebelum Dr. Oki berteman dengan Dr. Oki itu adalah klien saya. Jadi persoalan ini saya harus pilih dan menempatkan yang benar. Jadi urusan ini, ingat ya, saya beritahu ya, urusan Dr. Oki di kasus ini sudah saya pahami karena ada pembicaraan, chattingan antara Dr. Oki, saya sebut aja udah Dr. Oki dengan Fadel terkait dengan Loli. Dan itu sudah dijelaskan Dr. Oki kepada saya, dan sudah saya dapat informasi dari Fadel, sudah dijelaskan juga oleh NN kepada saya. Dan itu saya anggap clear. Nah, ke depan saya nggak mau bahas itu lagi, karena urusan saya dengan Dr. Oki ini ada kontrak kami yang harus kami lakukan. Perkara perbedaan kami yang lalu lah. Nah, sekarang kita maju ke sini. Nah, kalau memang NN ingin fokus di kasus anaknya, jangan senggol gua. Jadi jangan gitu. Saya ini kalau di situ gila, sini gila lebih gila lagi gitu. Saya udah bilang, saya mewakafkan nyawa saya. Saya nggak ada takut. Jadi jangan dipancing saya. Jadi saya lihat apaan ini? Sampai ada kata-kata saya kasih 50 juta. Jangan 50 juta, 5 miliar. Baru hebat. Nah, kalau ada 5 miliar, nah bawa duitnya, saya lihat. Nggak usah ditutup. Saya yang tutup sendiri, bawa 5 miliar, baru saya buka akun baru. Usah, benar nggak? Jangan gitu-gitulah. Siapa yang tidak dewasa sekarang? Kan ente punya pengacara, suruh dong pengacaranya ngomong. Sekali-sekali kami yang berdiskusi, jangan NM terus, itu gunanya pengacara. Begitu ya. Jadi nggak usah terlalu maju ya, Rasman, gue nggak takut sama lu. Emang gue takut sama lu? Saya bilang, apa itu takut? Roti. Saya lagi di salah satu kafe nih di Medan ini. Ini, sandwich. Nah, saya buka ya. Apa? Nih, apa ini? Nih. Apa takut itu sandwich? Ini dia, takut itu. Saya makan ini. Kalau ini memang takut. Atau ada yang lain, batu. Jangan gitu-gitu. Gue nggak mau terpancing ya. Ini berita sudah nasional, bahkan internasional. Yang sudah nonton gue 400 juta. Cuma jangan gitu. Gue nggak takut sama lo. Gue juga nggak takut sama lo. Selesai. Kita fokus saja. Nah, sekarang udah ada laporan. Kemudian tadi datang.
Ya kami tunggu. Tapi jangan coba-coba ada kriminalisasi. Kalau itu terjadi, saya akan melawan. Karena Polri harus presisi. Prediktif, responsibility, transparansi, dan berkeadilan. Itulah presisi. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak. Saya jamin masuk penjara. Saya jamin keluarganya. Emang lu siapa? Masukin orang ke penjara. Gitu.